Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Silvia Lorenza dari Universitas Kuningan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 2G, dengan NIM 200510040. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Teknologi oleh dosen pengampu Bapak Pitra Nugraha Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dan isu sosial sistem informasi di masyarakat. Pertama, saya akan menyebutkan apa saja yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu pertama, pengertian etika, kedua, pengertian isu sosial, ketiga, 4 konsep dasar etika dan isu sosial, 4, 5 dimensi moral dari era reformasi, 5 keamanan komputer, 6 kejahatan komputer, 7 studi kasus, dan yang terakhir adalah solusi. Dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin pesat dan sistem informasi yang semakin maju, yang telah menyentuh seluruh segi kehidupan baik tingkat individu, kelompok, maupun tingkat organisasi, dan telah memberikan banyak kemudahan dan keuntungan seperti kecepatan akses data dan informasi, pemecahan masalah, dan otomatisasi dalam segala bidang pekerjaan. Namun, selain memberikan banyak manfaat dan hal positif, juga memberikan banyak dampak negatif. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika yang baru baik individu, kelompok, maupun masyarakat karena sistem informasi menciptakan perubahan-perubahan besar di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, bisnis, dan lain-lainnya. Baik, yang pertama, apa sih etika itu? Di sini saya akan menyebutkan beberapa pengertian etika menurut para ahli. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Dan etika dibahas pertama kali oleh Richard Mason. Etika adalah kepercayaan tentang hal yang baik dan tidak yang mencakup papa. Lalu, papa itu apa? 1. P. Privacy. Privacy menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. 2. A. Akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. 3. Properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki, hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme yaitu hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Rahasia, perdagangan hukum rahasia. Perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk disebarkan pada orang lain atau dijual. Akses, berkaitan dengan seseorang untuk mendapatkan informasi. Pembahasan kedua yaitu pengertian isu sosial. Apa sih sebenarnya isu sosial itu? Isu sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan yang seharusnya. Pembahasan ketiga mengenai 4 konsep dasar etika dan isu sosial. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Pertama, tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. 2. Akuntabilitas.
atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. 3. Due process adalah syarat hukum bahwa negara harus menghormati semua hak hukum yang terutang kepada seseorang. 4. Liabilitas atau liability adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lain. Diidentifikasi 5 dimensi moral dari era informasi yang sedang berkembang ini, yaitu pertama, hak dan kewajiban informasi, yaitu kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik. Kedua, hak milik dan kewajiban, yaitu kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti lisensi, penggunaan perangkat lunak, kepemilikan data, dan fasilitas organisasi, dan lain-lain. Ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Kode etik harus menyebutkan individu yang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi dan menggarisbawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggung jawab terhadap hak individu, perlindungan terhadap hak kepemilikan, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Keempat, kualitas sistem, yaitu kode etik sistem informasi harus menggambarkan tingkatan yang umum dari kualitas data dan kesalahan sistem yang dapat ditoleransi. Kode etik juga harus dapat mengisyaratkan bahwa semua sistem berusaha mengestimasi kualitas data dan kemungkinan kesalahan sistem. Yang kelima, kualitas hidup. Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer diantaranya, pertama, enskripsi. Enskripsi adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia sehingga mengaburkan data yang dikirim, terima, atau disimpan. Kedua, firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis lainnya. 3. Antivirus. Antivirus adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat lunak. Keempat, menjaga privasi saat online. Kelima, hindari penipuan di dunia cyber. Pembahasan keenam yaitu kejahatan komputer. Berikut beberapa kejahatan komputer. Yang pertama, hacker, orang yang mengakses komputer yang tidak berhak tetapi tidak melakukan perusakan. Kedua, cracker, orang yang membobol sistem komputer untuk tujuan perusakan. 3. Data diddling, pemalsuan data. 4. Salami slicking, yaitu bagian program yang memotong sebagian kecil dari nilai transaksi yang besar, mengumpulkan dari periode tertentu. 5. Cloning, penyalahgunaan telepon seluler menggunakan scanner. 6. Carding, pencurian nomor kartu kredit secara online. 7. Piggybacking, pencurian nomor kartu kredit dengan memata-matai. 8. Social engineering, menipu pegawai untuk mendapatkan akses. 9. Spoofing, pencurian password melalui halaman login. Contoh kasus etika negatif dan isu sosial di masyarakat. Pertama, anak kecil mengakses konten tidak sesuai. 2. Rusaknya mental. 3. Pinjaman online. Dan 4. Peretasan data pribadi. Saya akan menjelaskan kasus pertama, yaitu anak kecil mengakses konten tidak sesuai. Saya sering menjumpai anak-anak SD, bahkan anak balita sudah menggunakan handphone dan menonton konten yang menurut saya tidak sesuai dengan usianya. Seperti membuka aplikasi TikTok, di mana dalam aplikasi tersebut banyak orang dewasa yang membagikan kontennya yang tidak relevan dengan anak kecil, sehingga mereka bertingkah tidak sesuai dengan usianya. Praktisi layanan yang memiliki pengalaman bekerja dengan anak-anak mengungkap bahwa banyak anak memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat menggunakan sosial media. Dari studi peneliti menemukan sebanyak 78% praktisi mengatakan mereka bekerja dengan anak-anak yang telah mengakses konten berbahaya dan tidak sesuai. Penyebab anak kecil mengakses konten tidak sesuai adalah 1. Mudahnya bergabung ke dalam suatu sosial media. 2. Mudahnya mengakses sosial media.
3. Tidak terpantau orang tua. Akibat mengakses konten yang tidak sesuai. 1. Kecanduan. Kecanduan ini dipicu oleh hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika bermain game berlebihan atau menonton konten yang tidak sesuai. 2. Merusak otak. Anak-anak akan mengalami kesulitan berkonsentrasi, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, dan sulit merencanakan masa depan. 3. Kesehatan mental anak-anak. Di dalam sosial media banyak sekali bullying, sehingga anak-anak akan mengalami gangguan kecemasan. Solusi untuk melindungi anak dari konten tidak sesuai adalah 1. Percakapan yang jujur. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan anak dan melakukan percakapan yang jujur tentang jenis konten yang ditemui anak-anak secara online dan mengajari anak untuk melindungi diri sendiri. 2. Mengatur aplikasi Play dengan merubahnya ke kontrol panel orang tua. 3. Mengajak anak untuk lebih bersosialisasi dengan teman seusianya. Dengan bermain bersama teman seusianya tentu saja dapat membantu mengalihkan anak dari handphone. Kedua, yaitu rusaknya mental. Sekarang marak sekali orang yang mengalami gangguan mental akibat terlalu sering menggunakan sosial media, merasa kurang percaya diri, bahkan tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Penyebab seseorang mengalami rusaknya mental adalah 1. Penggunaan sosial media berlebihan. Sekarang ini banyak orang di sekitar saya yang merasa tidak nyaman apabila tidak membuka sosial media, bingung akan melakukan kegiatan apa, dan sangat tergantungan dengan handphone. 2. Adanya fitur like dan komen pada sosial media. Dengan adanya fitur like dan komen, banyak dari teman saya yang sibuk memperbaiki diri agar terlihat bagus di sosial media untuk mendapatkan like dan komentar yang bagus, sehingga membuat mereka terus melihat dan membandingkan diri dengan orang yang lebih terkenal. Akibatnya adalah 1. Membandingkan diri dengan orang lain, kurang percaya diri. 3. Depresi atau rusaknya mental. Berikut adalah contoh adanya cyberbullying yang timbul dari fitur komen di sebuah aplikasi. Sangat menakutkan, bukan? Solusi bagi kita agar terhindar dari gangguan ini adalah 1. Membatasi penggunaan sosial media. 2. Mematikan fitur komentar. Kasus ketiga, pinjaman online ilegal. Tidak hanya 1-2 orang, ternyata banyak orang di sekitar saya yang terjebak dalam pinjaman online ilegal di mana mereka dihadapkan dengan bunga yang terus membengkak, dan jika tidak membayar data di handphone, mereka diretas dan mulai menyebar semua data pribadi kita ke nomor-nomor handphone yang ada di dalam handphone tersebut. Tidak hanya itu, mereka menggunakan kata yang kasar untuk mengancam korban. Penyebab orang-orang meminjam ke pinjaman online ilegal diantaranya 1. Butuh uang dalam waktu yang cepat. Hal ini membuat orang memberanikan diri untuk meminjam online ke situs ilegal. 2. Mudahnya untuk meminjam online. Situs-situs pinjaman online ilegal sudah sangat tersebar luas sehingga kita mudah mengaksesnya. 3. Cepat cairnya. Pencairan tidak butuh berhari-hari, bahkan hanya hitungan jam sudah cair. 4. Jaminan yang diberikan. Jaminan yang diberikan hanya KTP, KK, dan nomor handphone seorang teman. Tidak seperti kita akan meminjam di tempat yang legal harus memerlukan akte tanah atau semacamnya. 5. Besarnya pinjaman. Akibat dari kita meminjam online diantaranya 1. Bunga pinjaman yang sangat besar, data pribadi diretas. 3. Data pribadi disebarkan. Melihat dampaknya, maka kita harus menghindari hal tersebut. Yang dapat kita lakukan adalah meminjam di pinjaman online situs terpercaya, yaitu pinjaman online yang sudah terdaftar dalam OJK. Kasus keempat, yaitu peretasan data pribadi. Biasanya disebabkan oleh keteledoran pengguna yang abai dalam menjaga dan melindungi data privasi. Akibat dari peretasan data pribadi adalah 1. Adanya perusakan nama baik, bisa digunakan untuk kejahatan, dan 3. Penjualan data pribadi. Solusi untuk menghindari hal tersebut adalah 1. Jangan mencantumkan profil pribadi dengan lengkap di sosial media. 2. Gunakan pengaturan privasi. Dan yang terakhir, mengenai solusi untuk melawan etika dan isu sosial sistem informasi di masyarakat, yaitu pertama, hindari penggunaan fasilitas di internet secara berlebihan. 2. Tidak menggunakan internet untuk mempublikasi atau bertukar informasi data pribadi.
3. Pasang aplikasi yang bermanfaat. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.